Halo, saya Tika dari Tangan Ketiga. Saya di Tangan Ketiga sebagai bagian dari divisi marketing. Tangan Ketiga itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan furniture. Kami menjual dan memproduksi sendiri berbagai furniture, terutama custom order. Jadi misalkan kalian ingin bikin furniture yang disesuaikan dengan ruangan kalian, dengan request konsep dan tema sesuai dengan keinginan kalian, itu bisa. Kami berjualan secara online, jadi awal mulanya itu di Instagram. Kami berjualan secara online dari followersnya hanya sedikit, kemudian sekarang sudah berkembang. Kemudian kami juga sekarang ada web sendiri, yaitu tanganketiga.com. Kami juga berjualan di marketplace, di Tokopedia. Jadi memang mostly adalah penjualannya secara online. Untuk tempat sendiri, secara offline, kami ada workshop. Ini adalah workshop kami di Kuningan, Jawa Barat. Tapi untuk galeri barang-barang stok itu mungkin kami karena masih terbatas tempatnya, jadi belum bisa seperti toko offline gitu. Tapi kalau ada yang ingin melihat-lihat ke sini, melihat proses produksi kami, itu bisa. Ya. Untuk sejarah berdirinya Tangan Ketiga itu dimulai dari tahun 2013. Jadi pada tahun 2013 itu awalnya ownernya hanya sendiri, yaitu Pak Fajar Fauzi Hamzah. Dia order pertama kali jualan itu hanya huruf-huruf kayu. Jadi dia bekerja sama dengan tukang figura yang biasa jualan di pinggir jalan gitu. Dia request bikin huruf-huruf dari kayu. Saat dulu itu yang seperti itu lagi hits lah gitu. Dia mencoba jualan produk seperti itu dan lumayan banyak peminat. Dari situ berkembang. Ada pesanan custom dari customer, mulai ada yang minta mulai aneh-aneh, kayak misalkan boleh nggak inisial namanya dibikin kayak rak buku atau apa. Nah, dari situ kebetulan Pak Fajar ini orangnya suka tantangan gitu, jadi dia seneng kalau dikasih pesanan yang belum pernah dibuat sebelumnya gitu. Nah, dari situ kita bikin, oke, dicoba kita bikin gitu, terus dibikinin berhasil, bertambah lagi dengan produk-produk lainnya kayak gitu. Kemudian dari situ juga mulai ada ke furniture, ada yang request, bisa nggak mas bikin meja atau bikin kursi gitu. Kemudian mulai juga ada yang kalau kakinya besi bisa nggak, awalnya kan hanya kayu. Kemudian pas udah mulai besi gitu, Fajar ini mengajak temannya yaitu Galih Fernanda untuk join, karena Galih ini orangnya suka ngulik gitu, jadi suka ngelas besi segala macam, suka mau mencoba. Jadi akhirnya dianggap cocok untuk melayani berbagai request konsumen. Akhirnya mereka bergabung dan mulailah bikin kursi, meja dan lain sebagainya sesuai dengan request konsumen. Dari situ kalau saya sendiri bergabung itu di tahun 2015. Waktu itu saya awalnya sebagai admin gitu, karena pada saat mereka hanya berdua tidak ada yang mencatat sebagai orderan segala macam, keuangan itu tidak ada pencatatan, belum ada pencatatan, masih sangat konvensional gitu. Kemudian saya bergabung sebagai admin. Dari situ tahun 2016 kami menjadi badan hukum, menjadi sebuah CV Tangan Ketiga. Itu juga karena request dari konsumen juga, karena banyak yang ingin bekerja sama B2B gitu. Jadi kami merasa perlu untuk melegalkan si Tangan Ketiga ini. Akhirnya 2016 kami jadi CV. Dari situ juga alhamdulillah pesanan mulai dari berbagai instansi, dari hotel, kafe dan sebagainya. Kemudian baru di tahun 2020 ini kami resmi jadi PT, yaitu PT Tangan Ketiga Ruang Indonesia. Itu baru 2020 ini. Dan dari situ sih konsumen juga semakin banyak, proyek-proyek pun semakin banyak, nggak terbatas di produk rumah tangga, furniture dan desain interior. Banyak juga pesanan-pesanan yang aneh gitu ya, yang kayak kemarin kita dapat pesanan dari Wika itu membangun jalan tol. Kita bantu, bukan membangunnya, tapi kita ikut di bagian saluran dan lain-lain. Jadi kita juga udah merambah ke dunia konstruksi gitu. Kemudian dari segi manajemen kantor juga kita mengalami perkembangan ya, dari waktu ke waktu pastinya, dari yang awalnya konvensional banget, kemudian mulai ditata, tertata, mulai ada admin, dan sekarang juga sudah pakai aplikasi segala macam supaya pencatatan lebih bagus, supaya kita juga menjadi perusahaan yang lebih baik gitu. Karena memang ternyata hal-hal seperti itu dibutuhkan kalau kita mau berkembang, kalau kita mau mendapatkan konsumen yang lebih besar, itu biasanya kita butuh data administrasi yang lebih lengkap, kemudian
berbagai surat-surat yang menunjukkan kalau kita sudah kredibel gitu. Kemudian seperti pajak dan lain sebagainya juga kita selalu mematuhi gitu. Terus untuk produksi sendiri, awalnya itu semuanya adalah karyawan kita. Awalnya kita produksi sendiri dan semua yang bekerja itu adalah di bawah perusahaan, jadi karyawan kita. Tapi seiring berjalannya waktu, kita mengevaluasi berbagai sistem, kita mencoba berbagai sistem, itu udah berulang kali gitu, trial and error aja. Akhirnya sekarang para pengrajin itu adalah supplier kita gitu. Kemudian kita juga ada karyawan sendiri dan untuk pemasaran ada sendiri gitu. Intinya kita terus mencoba berbagai sistem, bagaimana yang cocok dan efektif dari waktu ke waktu gitu. Seperti ada hal-hal nggak terduga seperti kemarin pandemi dan sekarang juga masih pandemi corona, kita struggle lah bagaimana kita bisa tetap produktif dan tetap bisa membayar biaya operasional kita gitu supaya perusahaan bisa tetap berjalan gitu. Untuk nilai-nilai di perusahaan kami di tangan ketiga itu, kami yang pertama tuh memodalkan percaya diri, pede, karena apapun yang kita bikin, apapun yang kita kerjakan, kalau kita pede kan kita bisa lebih membawakannya dengan lebih baik ya. Kita sih kayak tadi saya contohkan, ketika ada orderan yang belum pernah kita bikin sebelumnya, itu kita nggak yang aduh gimana ya, terima jangan ya orderannya, tapi kita lebih ke pede aja, bisain aja dulu gitu. Jadi kita terima, kita pede bahwa kita bisa membuatkannya, kita bisa berusaha membuatkan yang terbaik buat request konsumen itu. Jadi kita juga bisa menyampaikannya juga dengan percaya diri ke konsumen gitu. Jadi mereka juga tertarik untuk membeli dan mengorder produk custom lainnya kayak gitu. Dan juga yang kedua tentunya loyalitas kita ke konsumen, karena itu yang paling penting sih, kepuasan konsumen kan ya. Sebagai orang yang berdagang pasti tahulah kepuasan konsumen itu nomor satu. Dan biasanya kita jika ada komplain dan sebagainya, kita tentu adalah namanya orang produksi, pasti ada saja misalkan komplain atau mungkin bahkan kerusakan yang sebetulnya, misalkan kalau kita sering terjadi tuh kerusakan di pengiriman, ketika sampai di konsumen barangnya rusak, walaupun sebenarnya itu bukan kesalahan kami ya, karena misalkan kesalahan di perjalanan oleh kargonya, tapi karena kami ingin konsumen kami puas, jadi kami pasti akan menanggung gitu. Sering juga itu jadi pertanyaan, kayak misalkan ada yang pesan kaca gitu, nanti kalau pecah gimana kak, nanti garansinya berapa lama gitu. Itu kita pasti ganti yang baru untuk itu, walaupun misalkan kita sudah packing seaman mungkin, pakai packing kayu, udah seaman mungkin, tapi kadang ada aja kendala di jalan, dan itu kami pasti mengutamakan si kepuasan konsumen gitu. Jangan sampai juga dia menerima barang itu dengan rasa kecewa, dengan tidak puas lah gitu. Kami menghindari hal itu. Kemudian hal-hal lain yang jadi prioritas di perusahaan kami itu kreatif dan inovatif. Jadi kami itu sering juga yang bilang daya tarik tangan ketiga tuh unik gitu, karena barang-barangnya selalu ada barang-barang yang baru, yang out of the box lah gitu. Jadi katanya sih, kata konsumen seperti itu. Jadi kami juga memang berusaha untuk tidak monoton. Misalkan ada mungkin produk-produk yang best seller ya, seperti Asmaul Husna ini salah satu kaligrafi best seller kami, udah terjual sangat banyak dan udah ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan kemarin-kemarin ada juga udah terkirim ke Singapura. Jadi dari orang luar negeri pun udah mulai tertarik dan ingin membeli. Cuman biasanya memang kendala itu di pengiriman ya. Kalau ke luar negeri biasanya ongkir sangat mahal gitu. Tapi ada juga yang memang fine aja gitu dengan ongkir yang mahal gitu, karena mereka memang tertarik dengan produk kami gitu. Jadi kami sangat menjaga inovasi-inovasi terus gitu. Kami nggak sekedar ya udah ini yang laku kita buat itu aja terus, nggak kayak gitu. Tapi kami berusaha untuk selalu menghadirkan produk-produk baru yang menarik bagi konsumen gitu. Kemudian juga dari cara kami marketing juga, dari yang biasa hanya upload. Dulu tuh kami waktu sebelum berkembang sejauh ini, pas awal-awal itu foto hanya di ada kebun gitu, foto hanya pakai handphone dan seadanya lah gitu. Makin berkembang kami juga sadar kalau di era digital ini kan kita berjualan secara online, foto harus bagus, maksimal gitu. Jadi kita bangunkan studio sendiri, kemudian kita juga setting ruangannya gitu supaya lebih lebih menarik gitu untuk konsumen, seperti itu. Dan juga
lucunya adalah kalau kita misalkan setting seperti ini, lalu ada tanaman, konsumen itu suka ada yang salah fokus gitu, kayak misalkan tanamannya dijual nggak gitu. Nah, itu juga kita menjadi salah satu peluang bagi kita sebetulnya untuk melebarkan lagi sayap gitu. Kayak misalkan potnya lucu, kita jadi produksi pot gitu. Kita juga yang awalnya hanya untuk properti sendiri, akhirnya lama-lama kita bisa produksi dan dipasarkan, dan memang ada minatnya dari konsumen, akhirnya kita menambah juga produk lain selain furniture kayak gitu. Untuk produknya sendiri, selain produk barang-barang, itu kita juga menyediakan jasa desain interior. Jadi misalkan mau bikin kafe atau mau bangun rumah, itu bisa kami desainkan. Dan untuk desainnya, kadang kan karena secara online, jadi konsumen kami itu dari luar kota gitu. Itu bisa untuk desain awal itu bisa tanpa harus disurvei. Jadi nanti ada teknisnya, penyampaian referensi, konsep, kemudian ruangannya difoto dan videokan, itu bisa kami kerjakan. Lalu dari desain itu diproduksi juga bisa. Kemudian untuk sekarang kami juga udah merambah ke jasa konstruksi membangun rumah, dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya sih kami jika ada peluang itu kami nggak menolak gitu, nggak akan menolak, pasti akan kami usahakan dulu untuk kami bisa kerjakan gitu. Dan kami usahakan semaksimal mungkin supaya si konsumen itu puas dengan hasil yang kami suguhkan, seperti itu. Adapun respon dari konsumen terkait produk-produk yang kami hasilkan, itu memang banyak yang bilang kayak, oh unik banget gitu, kayak nggak pernah lihat di toko-toko lain gitu. Terus ya misalkan yang suka industrial, wah keren, industrial banget gitu. Atau misalkan yang suka tipe-tipe minimalis gitu, ya sesuai dengan tipe mereka lah, karena kita juga memang membuat produk berbagai macam karena memang sesuai request konsumen tadi gitu. Kemudian selain itu memang kebetulan ada juga kayak public figure yang tertarik sama produk-produk kita. Kadang kita tawarkan juga untuk bekerja sama, kalau sistem sekarang mungkin istilahnya endorsement gitu ya. Kita tawarkan produk kami apakah membutuhkan atau enggak gitu. Dengan bantuan seperti itu memang di era digital seperti sekarang ini sangat membantu gitu, untuk minimal menyebarkan untuk orang-orang yang belum tahu tangan ketiga gitu. Mereka jadi tahu bahwa oh ada nih produsen furniture seperti ini, yang lain dari yang lain gitu, yang menarik gitu. Atau ada juga sekedar misalkan kayak fotografer, itu mereka menjadikan kami referensi untuk mereka untuk shoot foto mereka gitu. Selain itu kan kami juga misalkan kayak ini dindingnya keren, itu untuk orang yang sedang membangun rumah tuh kadang mereka juga nanya itu teknik apa namanya gitu, atau itu muralnya oleh siapa gitu. Mereka tertarik untuk hal gitu. Jadi bukan sekedar si barangnya itu gitu, tapi kadang keseharian kita, kadang kan kita suka upload juga daily activity di sini, produksi kita. Bahkan ada juga yang sesama produsen furniture itu misalkan diskusi kayak untuk kayu seperti ini finishingnya bagus kayak gimana ya gitu. Jadi kita sih sangat bersyukur ya bahwa dengan kita hadir itu memberi manfaat bukan cuma untuk konsumen yang butuh furniture, tapi untuk juga orang-orang yang dari sisi lain yang kita tidak rencanakan sebelumnya kayak gitu. Dan untuk foto-foto kita juga banyak sih yang menggunakan foto kita untuk referensi kayak gitu. Dan kita bersyukurlah untuk hal itu gitu, nggak sekedar menghasilkan uang dari penjualan gitu, tapi juga mudah-mudahan memberi ilmu, memberi referensi, memberi hiburan juga mungkin untuk semua masyarakat gitu. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai tangan ketiga, dari sejarah perusahaannya, nilai-nilai perusahaannya, dan berbagai produk yang kami produksi. Jika kalian tertarik untuk membeli produk kami atau untuk sekedar berdiskusi, kalian bisa menghubungi kami di Instagram @tanganketiga dan @tanganketiga.store. Bisa juga di website kami www.tanganketiga.com atau di Tokopedia dengan nama tokonya tanganketiga.store. Jika ingin berkunjung langsung ke workshop kami juga bisa. Kami ada di Jalan Veteran nomor 70 Kuningan, Jawa Barat. Demikian info dari saya. Terima kasih.